Bayangin kamu lagi liburan ke luar negeri bareng sahabat kamu. Awalnya senang, seru, dan penuh petualangan. Tapi tiba-tiba, kalian menghilang tanpa jejak. Gak ada yang tahu kamu di mana, kecuali sebuah kamera yang ditemukan berbulan-bulan kemudian, berisi ratusan foto misterius yang bikin merinding. Inilah kisah nyata dari dua wanita Belanda, Lisanne Vrouwen dan Chris Kremers, yang hilang secara misterius di hutan Panama. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita akan mengupas berbagai kisah misteri dari seluruh dunia. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa juga tulis, kalian nonton dari kota mana nih? Siapa tahu ada yang dari Panama juga? Hehe. Lisanne Vrouwen dan Chris Kremers adalah dua sahabat yang berasal dari Amersfoort, sebuah kota kecil yang tenang di Belanda. Mereka berdua adalah mahasiswi muda yang penuh semangat, cerdas, dan punya rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar. Lisanne adalah sosok yang pendiam, pemikir, dan cenderung lebih terstruktur. Sedangkan Chris dikenal sebagai pribadi yang lebih ceria, spontan, dan mudah bergaul. Meskipun kepribadian mereka cukup berbeda, mereka sangat cocok satu sama lain, dan persahabatan mereka sudah terjalin kuat sejak lama. Pada tahun 2014, setelah menyelesaikan sebagian besar studi mereka, Lisanne dan Chris memutuskan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Tapi ini bukan sekadar liburan biasa. Mereka ingin menjelajahi dunia sekaligus memberikan kontribusi positif. Tujuan mereka adalah Panama, sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang terkenal dengan keindahan alam tropisnya, pantai-pantai eksotis, hutan-hutan lebat, dan budaya lokal yang unik. Mereka ingin menjadi sukarelawan, bekerja membantu anak-anak di desa-desa terpencil sambil belajar bahasa Spanyol dan mengenal budaya baru. Perjalanan mereka dimulai dengan penuh semangat dan antusiasme. Mereka tiba di Panama pada pertengahan Maret 2014. Selama beberapa hari pertama, mereka menjelajahi kota-kota besar, mencicipi makanan lokal, dan membagikan cerita-cerita perjalanan mereka melalui media sosial. Semua terlihat normal dan menyenangkan. Mereka bahkan sempat mengunggah beberapa foto selfie mereka dengan latar belakang alam Panama yang indah. Senyuman mereka begitu lebar, seakan tidak ada satupun kekhawatiran dalam hidup mereka saat itu. Setelah menikmati waktu di kota, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota kecil bernama Boquete, yang terletak di dataran tinggi Panama. Boquete adalah tempat yang terkenal di kalangan wisatawan, karena memiliki jalur-jalur hiking yang indah dan udara pegunungan yang sejuk. Disinilah mereka seharusnya memulai program sukarelawan, mengajar anak-anak lokal dan membantu kegiatan sosial lainnya. Namun, saat mereka sampai, ternyata pihak organisasi lokal belum siap menerima mereka. Jadi, mereka punya waktu luang beberapa hari sebelum pekerjaan sukarelawan mereka dimulai. Waktu luang itu mereka manfaatkan untuk menjelajahi keindahan alam Boquete. Mereka menginap di sebuah homestay lokal yang dikelola oleh keluarga setempat. Para pemilik homestay menggambarkan mereka sebagai dua wanita muda yang sopan, ramah, dan terlihat sangat bersemangat untuk menjelajah. Selama beberapa hari, mereka terlihat sering berjalan-jalan di sekitar kota, membeli makanan, dan sesekali bertanya kepada warga lokal tentang tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu tempat yang menarik perhatian mereka adalah El Pianista Trail, sebuah jalur hiking yang cukup populer di kalangan wisatawan dan pendaki lokal. Jalur ini terkenal karena keindahan alamnya. Lewat jalur ini, para pendaki bisa menikmati pemandangan pegunungan, air terjun tersembunyi, dan hutan hujan yang lebat. Namun, jalur ini juga tidak bisa dianggap remeh. Meskipun sebagian besar pendaki menyelesaikannya dalam waktu setengah hari, cuaca yang tidak menentu, jalur yang licin, dan hutan yang pada seringkali membuat pendakian menjadi berbahaya, terutama bagi mereka yang tidak ditemani pemandu lokal. Pada tanggal 1 April 2014, sekitar pukul 11 siang, Lisanne dan Chris memutuskan untuk melakukan hiking ke El Pianista Trail. Mereka tampak santai dan hanya membawa barang seperlunya. Satu tas ransel berisi kamera digital, 2 handphone, milik masing-masing, botol air, paspor, sedikit uang tunai, dan beberapa camilan. Mereka juga membawa satu peta jalur hiking, tapi tidak menyewa pemandu. Cuaca hari itu cerah, dan mereka pun berangkat dengan semangat,
berjalan melewati jalan-jalan kecil di pinggiran kota menuju pintu masuk jalur hiking. Beberapa saksi mata, termasuk warga lokal dan wisatawan lain, melihat mereka saat menuju jalur hiking. Mereka tampak ceria, saling berbincang, dan sesekali mengambil foto. Bahkan, di kamera mereka ditemukan beberapa foto di awal pendakian yang memperlihatkan pemandangan sekitar, serta selfie mereka berdua dengan latar pegunungan. Tapi setelah titik tertentu, tidak ada lagi yang melihat mereka turun kembali. Hari pertama mereka tidak kembali ke penginapan, pemilik homestay mulai khawatir. Tapi karena berpikir mereka mungkin menginap di tempat lain atau kembali terlambat, pihak homestay belum langsung mengambil tindakan. Namun, ketika keesokan harinya mereka masih belum juga muncul, dan tidak ada kabar atau aktivitas di akun media sosial mereka, kekhawatiran mulai berubah menjadi ketakutan. Hari-hari berikutnya, suasana mulai mencekam. Pihak berwenang Panama segera mengorganisir tim pencarian dan penyelamatan. Tim SAR, polisi, relawan, hingga warga lokal menyisir jalur El Pianista dan sekitarnya. Mereka menyisir lembah, menyusuri sungai, dan menyelidiki semua petunjuk yang mungkin tertinggal. Namun anehnya, tidak ditemukan satupun jejak jelas yang bisa memastikan keberadaan Lisanne dan Chris. Keluarga mereka di Belanda pun langsung terbang ke Panama, dan mendesak dilakukan penyelidikan lebih serius. Mereka membawa anjing pelacak, menyewa helikopter, dan bahkan meminta bantuan dari penyelam profesional untuk menyusuri sungai-sungai yang dalam. Tapi tetap saja, tidak ada petunjuk kuat yang bisa menjelaskan kemana mereka pergi, atau apa yang sebenarnya terjadi. Yang membuat kasus ini semakin membingungkan adalah kenyataan bahwa jalur El Pianista seharusnya tidak terlalu ekstrim, terutama jika mereka hanya berjalan beberapa kilometer saja. Banyak turis yang menyelesaikan jalur ini tanpa masalah. Tapi bagaimana bisa dua wanita muda yang cerdas, sehat, dan berpengalaman dalam traveling bisa hilang begitu saja, seolah ditelan bumi? Spekulasi pun mulai bermunculan. Ada yang mengatakan mereka tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Ada juga yang curiga mereka mengalami kecelakaan fatal di daerah terpencil, dan tidak ada yang menemukannya. Namun teori yang lebih menyeramkan juga bermunculan. Ada yang percaya mereka menjadi korban kejahatan, penculikan, bahkan ritual sesat. Beberapa pihak lokal menyebutkan bahwa area hutan di sekitar El Pianista punya reputasi angker dan pernah dikaitkan dengan kejadian-kejadian janggal sebelumnya. Saat semua orang mulai putus asa, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Hampir 10 minggu setelah mereka menghilang, seorang wanita warga lokal menemukan sebuah tas ransel biru di tepi sungai yang tidak terlalu jauh dari jalur hiking. Tas itu dalam kondisi baik, tidak basah, dan tertutup rapi. Saat dibuka, isinya membuat siapapun merinding. Tas ransel yang ditemukan oleh seorang wanita petani lokal di tepi sungai Rio Culebra, menjadi titik awal dari babak baru misteri hilangnya Lisanne dan Chris. Tas itu ditemukan pada 11 Juni 2014, sekitar 10 minggu setelah mereka dinyatakan hilang. Lokasinya cukup mengejutkan, berada jauh dari titik awal pendakian El Pianista Trail dan di luar jalur normal yang biasa dilewati oleh para pendaki. Anehnya, meskipun berada di sekitar aliran sungai, tas tersebut dalam kondisi nyaris sempurna, tidak basah kuyup, tidak rusak, dan tidak terlihat seperti telah terbawa arus sungai dalam waktu yang lama. Ketika wanita tersebut membuka tas itu dan menyerahkannya ke pihak berwenang, isinya benar-benar mencengangkan. Di dalamnya terdapat 2 paspor, 2 kacamata hitam, uang tunai senilai $83, 2 bra, sebotol air, kamera digital Canon, serta 2 buah handphone, 1 milik Lisanne dan 1 lagi milik Chris. Tidak ada tanda-tanda perusakan atau kehilangan. Semua barang tertata rapi seolah tidak terjadi apa-apa, dan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Pemeriksaan terhadap 2 handphone menjadi fokus utama penyelidikan saat itu. Dari log panggilan dan catatan sistem, diketahui bahwa pada hari yang sama mereka mendaki, 1 April 2014, sekitar pukul 16.39, salah satu dari mereka sempat mencoba melakukan panggilan darurat ke nomor 112, nomor darurat internasional, dan 911, nomor darurat lokal Panama. Namun panggilan itu tidak berhasil karena tidak ada sinyal. Sejak hari itu, lebih dari 90 kali percobaan panggilan darurat dilakukan secara bergantian dari kedua ponsel. Ada yang dilakukan pada siang hari, malam hari, bahkan tengah malam.
Pola aktivitas handphone ini menimbulkan asumsi bahwa mereka masih hidup setidaknya selama beberapa hari setelah menghilang. Hari demi hari berlalu, tapi sinyal tak kunjung didapat. Yang paling tragis adalah ketika satu ponsel, milik Lisanne, berhenti menyala sejak 5 April 2014, kemungkinan karena baterainya habis. Sedangkan ponsel milik Chris, yang sebelumnya sempat dinyalakan dan dimatikan beberapa kali, menunjukkan aktivitas mencurigakan. Sejak 6 April, ponsel itu dinyalakan tapi tidak pernah berhasil dibuka dengan PIN yang benar. Entah karena baterai mulai lemah, atau karena yang mencoba bukanlah pemilik aslinya. Fakta ini menciptakan spekulasi besar. Apakah saat itu hanya salah satu dari mereka yang masih hidup? Atau keduanya masih bertahan, tapi dalam keadaan panik dan ketakutan? Lebih misterius lagi, tidak ada pesan teks, catatan, atau rekaman suara yang ditinggalkan. Tidak ada petunjuk jelas tentang apa yang mereka alami. Hal ini memperkuat suasana horor dalam kisah ini. 2 orang di tengah hutan, mencoba meminta tolong puluhan kali, tapi tak seorang pun bisa mendengar. Kemudian perhatian publik dan penyidik beralih ke barang paling penting dalam tas itu, kamera Canon PowerShot milik Lisanne. Ketika data dari kamera tersebut diperiksa, ditemukan lebih dari 1.300 foto yang diambil selama perjalanan mereka. Foto-foto ini kemudian menjadi bukti visual yang sangat penting, tapi sekaligus membingungkan. Foto-foto pertama terlihat normal. Mereka berdua berpose di jalur hiking, tersenyum ke kamera, menikmati suasana pegunungan dan alam yang indah. Ada foto-foto panorama, selfie, dan beberapa gambar pohon serta pemandangan sekitar. Namun setelah foto ke-50-an, suasana mulai berubah. Tanggal 1 April berakhir dengan foto yang terakhir kali memperlihatkan mereka berdiri di atas batu besar di sepanjang sungai kecil. Setelah itu, kamera berhenti memotret selama beberapa hari. Yang terjadi berikutnya sungguh mengerikan. Pada tanggal 8 April, kamera mulai kembali digunakan. Tapi foto-foto yang diambil kali ini sangat berbeda. Ada lebih dari 90 foto yang diambil dalam kondisi gelap total, antara pukul 1 hingga 4 pagi. Hampir semua foto tersebut tampak tidak jelas, hanya hitam pekat, dengan kilatan cahaya dari flash. Tapi beberapa di antaranya memperlihatkan objek-objek yang bisa dikenali, dan justru itulah yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu foto menunjukkan apa yang terlihat seperti batu atau tanah yang diberi daun-daun dan potongan plastik, seolah seseorang sedang menandai sebuah lokasi. Foto lainnya menampilkan tangan seseorang dengan sedikit darah di jari-jarinya. Ada juga foto aneh dari belakang kepala seseorang dengan rambut pirang yang diakini sebagai Chris, dalam posisi tertunduk dan tidak bergerak. Dan mungkin yang paling menyeramkan adalah sebuah foto yang tampak seperti titik cahaya kecil di kejauhan, yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai mata binatang, atau sesuatu yang lebih misterius. Yang lebih ganjil lagi, salah satu foto dari urutan itu tiba-tiba hilang, tepatnya foto nomor 509. File ini tidak ditemukan dalam kamera, dan berdasarkan struktur sistem file itu tidak terhapus secara manual. Beberapa ahli teknologi percaya bahwa satu-satunya cara file itu bisa hilang tanpa meninggalkan jejak, hapus, adalah dengan mengaksesnya lewat komputer dan memodifikasi file secara teknis. Tapi siapa yang punya kemampuan dan kesempatan melakukan itu? Di tengah hutan? Foto-foto ini malah menambah ketakutan dan kebingungan. Banyak orang mulai mengajukan teori bahwa mereka tidak sendirian malam itu. Apakah mereka sedang melarikan diri? Apakah mereka mencoba memberi sinyal SOS dengan kilatan flash kamera? Atau, apakah seseorang bersama mereka, memaksa mereka mengambil foto dalam kondisi gelap? Publik dan media mulai menyoroti kasus ini secara besar-besaran. Foto-foto tersebut mulai menyebar di forum-forum internet, media sosial, hingga dokumenter investigasi. Muncul beragam teori mulai dari yang rasional hingga yang mistis. Ada yang berpendapat bahwa mereka benar-benar tersesat dan berusaha bertahan hidup, sementara yang lain percaya mereka mungkin telah bertemu dengan orang asing yang berniat jahat. Bahkan ada pula yang mengangkat teori bahwa mereka terjebak dalam dimensi lain, atau mengalami kejadian gaib di dalam hutan yang terkenal angker itu. Satu hal yang pasti, penemuan tas dan isi kamera justru bukan penutup misteri ini, tapi membuka kotak Pandora yang membuat kasus Lisanne dan Chris menjadi salah satu kisah hilangnya manusia paling misterius di era modern. Apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan? Apakah ada pihak lain yang terlibat?
Ataukah ini hanyalah kasus tragis dari dua petualang muda yang tersesat dan tidak mampu kembali? Sementara pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, dunia hanya bisa menunggu dan berharap, sampai suatu saat, bagian tubuh mereka ditemukan, dan misteri ini makin gelap dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah penemuan tas misterius milik Lisanne dan Chris, penduduk lokal serta tim pencarian yang masih terus melakukan penyisiran akhirnya menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan dan mengerikan. Bagian-bagian tubuh manusia, berupa potongan tulang dan sisa organ yang sudah dalam kondisi membusuk, ditemukan secara bertahap di daerah yang berdekatan dengan lokasi penemuan tas sebelumnya. Penemuan ini kembali mengangkat pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan Panama itu? Potongan pertama yang ditemukan adalah sebuah kaki lengkap dengan sepatu hiking yang masih terikat kuat. Kaki itu berada dalam sepatu boot dan ketika diperiksa secara forensik, diketahui bahwa kaki tersebut adalah milik Lisanne Froon. Penemuan ini sontak membuat gempar, bukan hanya karena tragis, tetapi karena kondisi kaki tersebut sangat aneh. Kaki itu tampak seperti baru saja diamputasi, jaringan lunaknya masih cukup utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda terkoyak oleh binatang buas, dan bagian tulangnya bersih, seolah telah melalui proses khusus yang belum bisa dijelaskan secara medis maupun alami. Beberapa hari kemudian, tulang pinggul, tulang rusuk, dan bagian-bagian lain dari dua individu berbeda ditemukan di dekat aliran sungai. Setelah dilakukan tes DNA, hasilnya mengonfirmasi bahwa tulang-tulang tersebut berasal dari Lisanne dan Chris. Namun, kondisi tulang mereka berbeda drastis. Tulang-tulang milik Chris tampak seperti telah memutih secara ekstrim, seolah telah terpapar sinar matahari atau zat kimia selama berbulan-bulan. Sedangkan tulang milik Lisanne masih mengandung sisa-sisa jaringan, menunjukkan bahwa proses dekomposisinya jauh lebih lambat. Keanehan ini membuat tim forensik kebingungan. Biasanya, tubuh manusia yang meninggal di alam liar akan mengalami dekomposisi secara bertahap dan seragam, dipengaruhi oleh kelembaban, suhu, serta aktivitas fauna sekitar. Namun dalam kasus ini, kedua jasad memperlihatkan dua proses dekomposisi yang sangat berbeda padahal ditemukan dalam lokasi yang berdekatan. Para ahli pun tak bisa menyimpulkan secara pasti penyebabnya. Apakah karena perbedaan tempat kematian, atau karena ada perlakuan tertentu terhadap tubuh mereka. Selain kondisi tulang, tidak ditemukan luka dalam atau patah tulang yang menandakan mereka jatuh dari ketinggian, diserang binatang buas, atau korban kekerasan ekstrim. Tetapi justru inilah yang membuat semuanya makin mencurigakan. Jika mereka tersesat dan kemudian mati karena kecelakaan, harusnya ada bekas trauma fisik. Tapi tubuh mereka nyaris bersih. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan penyebab kematian yang pasti. Hanya tulang-tulang sunyi, tanpa jawaban. Lalu, satu hal kecil tapi tak kalah penting muncul dari hasil pemeriksaan barang-barang mereka. Jejak digital dari kamera dan ponsel mereka ternyata sempat dimodifikasi. Ini terungkap saat tim forensik digital Belanda dan Panama mencoba menyinkronkan waktu antara kamera dan ponsel. Ada perbedaan waktu yang tidak wajar serta hilangnya satu foto secara misterius dari urutan yang seharusnya berurutan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, foto nomor 509 benar-benar hilang dari sistem memori kamera, dan berdasarkan analisis teknis, foto tersebut tidak dihapus manual melalui kamera, melainkan kemungkinan dihapus menggunakan komputer atau alat khusus lainnya. Namun pertanyaannya, kapan dan di mana foto itu dihapus? Jika kamera itu berada di tangan mereka sepanjang waktu hingga mereka meninggal, lalu siapa yang memiliki akses untuk menghapus file tersebut? Apakah pelaku kejahatan menghapusnya setelah mengambil kamera? Atau mungkinkah salah satu dari mereka sendiri yang menghapusnya, karena alasan yang tidak diketahui? Misteri ini juga menimbulkan spekulasi tentang keberadaan pihak ketiga di dalam kasus ini. Beberapa teori mulai berkembang di masyarakat lokal dan komunitas investigasi dunia maya. Salah satu teori menyebutkan bahwa mereka mungkin disesatkan atau dibawa paksa ke tempat lain oleh seseorang yang mereka temui di jalur pendakian. Ada pula yang menyebutkan bahwa hutan tempat mereka hilang dikenal memiliki jejak sejarah kriminal, dari penyelundupan narkoba hingga kasus penghilangan orang yang tidak pernah terungkap. Ada juga saksi lokal yang mengaku pernah melihat dua wanita asing sedang berjalan bersama seorang pria Panama tak lama setelah tanggal 1 April. Namun sayangnya, kesaksian ini tidak bisa divalidasi karena tidak ada bukti pendukung. Dalam penyelidikan, beberapa warga lokal sempat diperiksa, namun tak ada cukup bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Polisi Panama bahkan sempat dituding tidak transparan dan lambat dalam menangani kasus ini, hingga muncul teori konspirasi bahwa ada upaya penutupan informasi untuk menjaga citra pariwisata negara tersebut. Sementara itu, pihak keluarga korban terus menekan pemerintah Belanda dan Panama agar melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka bahkan menyewa penyidik swasta dari Eropa untuk menyelidiki kemungkinan bahwa Chris dan Lisanne adalah korban tindak kriminal. Tapi sayangnya, waktu telah berlalu terlalu lama. Lokasi kejadian sudah terlalu rusak untuk mengumpulkan bukti forensik yang sahih, dan kondisi jasad mereka sudah terlalu hancur untuk diteliti lebih lanjut. Yang paling menyakitkan adalah fakta bahwa tidak pernah ada penjelasan resmi dan tuntas mengenai bagaimana mereka meninggal. Tidak ada laporan otopsi yang bisa menyimpulkan secara pasti penyebab kematian mereka. Tidak ada rekaman video, tidak ada saksi mata, tidak ada suara minta tolong. Hanya potongan-potongan bukti yang tidak lengkap, dan misteri yang tidak kunjung terpecahkan. Hingga kini, banyak yang masih bertanya-tanya, bagaimana bisa dua wanita muda, sehat, dan cerdas, dengan pengalaman perjalanan yang baik, menghilang begitu saja tanpa jejak di sebuah jalur pendakian yang tidak terlalu ekstrim? Apa yang membuat mereka terus masuk lebih dalam ke hutan? Apakah mereka tersesat karena faktor alam, atau karena faktor manusia? Atau, mungkinkah mereka menemukan sesuatu di dalam hutan yang seharusnya tidak mereka temukan? Kasus ini hingga kini masih menjadi salah satu kasus orang hilang paling misterius abad ini. Sudah dibuat berbagai dokumenter, podcast, video YouTube, dan artikel investigatif yang mencoba membongkar teka-teki ini. Tapi tetap saja, jawaban final tak kunjung ditemukan. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa Chris dan Lisanne tidak pernah kembali, dan jejak mereka di pegunungan Panama masih meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa orang percaya bahwa misteri ini tidak akan pernah terpecahkan, bahwa hutan Panama telah menyimpan rahasia kelamnya untuk selamanya. Namun bagi keluarga mereka, dan semua orang yang mengikuti kisah ini, harapan kecil masih menyala, bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap. Nah teman-teman, itu dia kisah misteri hilangnya dua turis Belanda yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Gimana menurut kalian? Apakah ini murni kecelakaan? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum.